Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semoga sehat walafiat semuanya ya. Sukses. Kita melanjutkan video kedua, yaitu untuk kasus UD S Prima ya. Video pertama kemarin udah kita bahas sampai di sini, cara nyeting database di Ecoread 5. Sekarang kita masuk ke sini, ini udah selesai ya, ini sampai sini udah kita masukkan semuanya. Sekarang kita mulai menginput data transaksinya ini seperti ini. Oke ya. Baik, transaksi yang pertama ini adalah bukti kas keluar, yaitu dokumen 1 bukti kas keluar pembayaran gaji karyawan bulan November ya. Jadi ini ada gaji karyawan November, kita langsung masuk ke beban gaji ya. Nah, karena ini di sini ada accrued expense akunnya, berarti ada hutang beban yang bulan-bulan kemarin ya. Maka yang pertama kita masukkan ke hutang beban pada kas. Kita gunakan menu kas bank, kemudian pembayaran ya, kita ambil dari akun cash in bank. Kemudian buktinya adalah bukti nomor 01 BKK ini ya, 01 BKK, tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2025 ya. Ini pembayaran gaji November. Kita masukkan ke menu accrued expense atau hutang beban, nilainya adalah 16 juta rupiah. Oke, kita klik di sini seperti ini. Oke, 16 juta rupiah tanggal 1 bulan 12 2025. Simpan dan tutup. Berikutnya adalah transaksi dokumen kedua, masih kas keluar lagi ya. Ini pelunasan utang kepada pembelian kredit tertanggal 4 November 2025 dari dan termin N45. Berarti nggak ada diskon ya. Kita masukkan dulu transaksinya. Kas keluar berarti kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Pembayaran pembelian kita pilih namanya PT Kulkas Nusantara, nomor buktinya adalah 02 BKK ya, 02 BKK, tanggalnya tanggal 2 02 12 2025. Kemudian ini sudah ada muncul ya, 233.100 ya, 233.100. Tanggalnya kita samakan walaupun di sini nggak pakai cek ya. Oke, udah lengkap teman-teman semuanya ya. Keterangannya juga boleh kalau mau dilengkapi, ini tergantung dengan kebijakan kebiasaan ya. Seperti ini kalau mau dilengkapi, kita simpan dan tutup ya. Dokumen transaksi yang ketiga, ini tadi kalau dimanualkan seperti ini ya, ini kalau manualnya seperti ini teman-teman ya, cash in bank ya. Jadi kalau manual seperti ini. Kemudian dokumen berikutnya adalah faktur. Jadi ini kita ngebeli dari Kulkas Nusantara ke S Prima, berarti kita ngebeli. Di sini sudah PPN ya. Jadi teman-teman, ceritanya UD S Prima ini adalah belum PKP, makanya dia nggak mau memungut PPN ya, seperti itu. Kalau PPN nggak ada Pak, emang soalnya ini sederhana, jadi dia belum PKP sehingga dia tidak memungut, justru malah yang ini pihak lain gitu kan. Oke, kita masuk ke mesin pembelian lagi ya. Kita pilih faktur pembelian, namanya PT Kulkas Nusantara ya, PT Kulkas Nusantara. Kita pilih dokumennya ini
21 PJ JKN, tanggalnya 4 ya, tanggal 4 bulan 12 2025. Di sini tanggal pengiriman dan tanggal faktur berbarengan ya, jadi langsung kita pilih tanggal yang sama. Termnya N45. Yang dibeli adalah kulkas E57, itu nilainya 26 unit. 26 unit, harganya satunya Rp1.940.000. Rp1.940.000. Kemudian yang kedua 25 unit. Harganya adalah 2.417.000. 110.865. Oke, sudah betul teman-teman ya. Terminnya N45, tanggalnya 4 ya. Kalau sudah, bisa kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang keempat, ada bukti kas keluar ya. Nah, sebelum lanjut teman-teman, kita akan tampilkan keseluruhan jurnalnya dulu biar nanti enak dilihat. Kita masuk laporan ya, daftar laporan. Kemudian teman-teman cek buku besar di sini, klik, terus pilihlah keseluruhan jurnal tanggal 1/12/2025 ya. Untuk ini saya biarkan saja tanggal 10, tanggal saya merekam video ini ya. Nanti untuk antisipasi kalau ada lupa tanggal saya, jadi biar nanti ketahuan. Kita oke. Oke, ini hasilnya ya. Tadi sudah tanggal 1, 2, dan 4. Ini transaksi yang tadi barusan. Jadi sambil dilacak di sini teman-teman ya. Teman-teman juga bisa ngecek per jurnal atau per modul juga bisa. Oke ya. Berikutnya tanggal 5, dokumen 03 BKK, pengeluaran kas bayar kepada pendingin makmur PT. Nah, masuk pembelian, terus pembelian ini ya, pendingin makmur PT. Nah, udah 3, tanggalnya tanggal 5 05/12/2025. Ini 2025. Ini kita copy saja teman-teman ke sini ya, walaupun nggak ada cek di sini, kita ganti juga nomornya. Ini langsung di checklist ya, totalnya 134 ya, klik di sini 135.420 ya. Betul teman-teman ya. Keterangan juga silakan mau di copy, ditulis boleh, tidak juga nggak apa-apa. Sekali lagi tergantung dengan kebiasaan di perusahaan ya. Kalau dia transaksinya rutin banyak sih biasanya nggak diinput, tapi kalau mungkin jarang-jarang kayak gini ya masih lebih jelas gitu kan, jadi kontennya nggak terlalu repot kalau mau dilengkapi, karena nanti ini pasti pelunasan kan, pasti pelunasan. Oke, sudah teman-teman ya, kita simpan dan tutup. Baik, pembayaran selesai ya. Kita bisa cek di jurnal di sini. Ini keseluruhan jurnalnya ya, 135.420. Kita lanjutkan ke transaksi dokumen yang ke-5. Ada kas masuk, pelunasan faktur dari toko Artik ya. Kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih toko Artik ya, 01 BKM, tanggalnya tanggal 6 Desember ya, 06/12/2025. Ini sama tanggalnya. Ini kita checklist teman-teman ya.
Nah, di sini ada keterangan karena dia 29 dan ini biar 6 berarti ada diskon ini ya harusnya ya. Jadi fakturnya itu sebenarnya 183 150, tapi di sini keterangannya 179 berarti ada diskon. Kita klik di sini diskonnya. Ini checklist dulu ya. Checklist dulu seperti ini. Kemudian klik ini yang persentase ini. Oke, diskonnya sudah hitung sama dia sebesar 3.663. Oke, akunnya adalah sales diskon paling bawah. Kita oke. Kita klik untuk penempatan dananya di sini. Oke, di sini keterangannya bisa kita isi juga teman-teman. Kalau mau diisi keterangannya adalah ini ya, pelunasan dapat diskon ya. Kita bisa kasih note di sini. Oke, tanggal sudah betul. Kita simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen transaksi yang keenam. Ini ada penjualan kepada toko Frostora. Masih di sini ya. Kita pilih faktur penjualan. Ini 01 SC, tanggalnya tanggal 7 ya. 07/12/2025. Tanggal invoice dan tanggal pengiriman ini disamakan. Toko Frostora. Oke, toko Frostora. Nah, teman-teman sekalian, kita masukkan ya di sini harganya. Kalau belum otomatis kita cek dulu Pak udah. Oke. 21 unit ya. Nah, di sini saya sudah setting otomatis. Kalau teman-teman belum setting, untuk memunculkan otomatis caranya dari sini ya. Dari persediaan dulu. Kemudian pilih barang dan jasa. Di sini misalkan ini kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di bagian penjualan sini diisi. Ya, ini harganya adalah 2.134 seperti ini. Jika belum diisi silahkan isi dulu ya. Jika sudah ya berarti sudah otomatis nanti. Nah, itu. Nah, yang barang kedua juga sama, tinggal diikut seperti itu kalau belum. Oke. Kemudian karena nggak ada pajak ya, dia bukan PKP, mungkin dia nggak ngenangin pajak penjualan kepada customernya. Yang kedua itu adalah 18 item ya, 18 item, 18 unit. Ada freight collected ya, dia biaya angkut tanggal 7/01 SC sudah, terminal udah betul. Di sini ada freight collectednya 200.000 rupiah. Di sini kita pilih ini ya, freight collected, total 92.876. Sudah teman-teman ya. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Nah, sambil kita cek di sini, kita perbaharui keseluruhan jurnalnya. Ya, bagi yang belum menyimak cara memunculkan ini dari sini ya. Daftar laporan, daftar laporan, pilih ini, pilih ini. Pilih ini ya, sorry ya. Ini hasilnya. Oke, 84 246. Kemudian total 9687. Oke, baik, kita lanjutkan transaksi berikutnya adalah dokumen yang ketujuh ya. Ini ada nota kredit, berarti barang yang kita jual ke toko Frostora tadi kita tarik ya atau dibalikin, tetapi yang buat itu dokumen kita. Kalau yang buat pihak pembeli berarti namanya nota debit. Ke retur penjualan, ini ya penjualan, retur penjualan. Kemudian kita pilih di sini Frostora. Ini 01 NK. Bisa udah muncul karena pernah saya kerjakan jadi muncul makanya. Kalau teman-teman mungkin masih kosong ya, nggak apa-apa. Ini 2025. Kita pilih yang ini ya, fakturnya. Kita klik sebelah sini teman-teman. Yang dibalikin hanya satu-satu ya, no, hanya satu. Ini satu-satu aja ya. Barang yang kedua adalah kulkas
totalnya 4.793.000. Oke ya, sudah betul teman-teman. 01 SC tanggalnya tanggal 8 ya, oh sorry, tanggal 8 bulan 12. Baik, kita simpan dan tutup ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke dokumen yang ke-8. Nah, yang 8 ini voucher kas kecil. Menunya gampang ya, kas bank. Nah, pilih kas bank, kemudian pembayaran, kemudian pilih kas kecil. Ini VKK nya 1, jadi udah saya coba soalnya. 01 tanggalnya tanggal 9 09/12/2025. Ini dia membayar listrik dan air. Nah, teman-teman sekalian, ini kan bayarnya untuk bulan November ya, untuk bulan November. Dan kebetulan di soal ini sudah ada accrued expense namanya, yang tadi di pertama pembayaran gaji itu. Jadi di akun awal itu ada saldo, yaitu apa namanya, saldo awal. Akunnya namanya hutang beban. Bisa cek di sini teman-teman ya, kalau mau dicek. Saya cek lagi biar ada penjelasan dari mana asalnya. Ini per 30/11/2025. Di sini ada akun namanya ini ya, accrued expense 17 juta. Ini menampung utang-utang beban pada bulan November. Dan di sini soalnya adalah untuk menampung gaji dan sekarang ini ya, yang ini nih. Makanya yang sekarang ini kita masukkan ke dalam akun namanya hutang beban. Nah, ini dia. Berapa? 1 juta rupiah. Oke, kita klik. Kelengkapannya bisa juga tulis di sini kelengkapannya. Bayarnya ke siapa? PLN dan Pamjaya. Oke ya, tanggal 9 pakai petty cash. Kita simpan dan tutup. Baik, kita lanjutkan. Kita cek di sini kalau mau dilihat hasilnya teman-teman. Ini ya, yang tadi barusan 1 juta rupiah. Dokumen yang ke-9, itu ini ada ngebeli ya, bensin. Dari menu kas bank lagi, pilih pembayaran. Terus di sini pakai kas kecil lagi ya teman-teman. Ini tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2025. Membeli bensin untuk kendaraan. Nah, di sini dicatat dalam other operating expense, jadi nggak ada akun khusus untuk BBM. Ini boleh di perusahaan teman-teman, ya bebas. Kita pilih other operating expense, Rp450.000. Kita klik amountnya. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Oke ya, udah betul ya, 02 VKK tanggal 10. Oke. Berikutnya adalah transaksi dokumen yang ke-10. Yang ke-10 ini ada, kemudian dokumen yang ke-10 ya. Yang ke-10 ini ceritanya penjualan kepada toko Sejuk Abadi. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Kita pilih dulu nama company-nya, toko Sejuk Abadi. 02 SC tanggal 11 12/2025. Oke ya, di sini penjualannya adalah untuk yang kulkas ini 10 unit. Udah ngaji tuh di masjid saya. Siap-siap untuk masjid teman-teman. Tanggal yang kedua itu adalah sebanyak 15 unit ya. Totalnya 61.225.
Terus ini ada freight angkut Rp150.000. Jadi ini freight collected. Nah, teman-teman di sini kan keterangannya N210 N30,1 ya. Waktu nyeting database awal sudah kita seperti ini dan datanya seperti itu. Tapi di sini yang perlu ketahui, di sini nggak muncul 0,1-nya karena di Accurate tidak bisa men-setting diskon plus denda sekaligus ya. Jadi kalau ini kita biarkan seperti ini aja, pilih ini karena memang nggak ada teman-teman ya. Sekali lagi kan tampilan seperti ini kan tampilannya tuh, diskon, kemudian ini diskon, ini jumlah diskonnya, ini temponya, ini nanti keterangannya. Jadi di sini nggak menampilkan dendanya ya. Saya belum tahu apa ada. Jadi kita seperti ini. Kalau mau tulis bisa ditulis tambahan denda 1% jika terlambat. Oke, 61375 kita simpan dan tutup. Oke, kita cek keseluruhan jurnalnya sampai di tanggal ini tadi ya. Seperti ini. Silakan disama-samakan 9, 10, 11 ya, 61375. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang ke-11 ya. Ini ada transaksi yaitu pembelian dari PT Pendingin Makmur. Masuk pembelian, faktur pembelian, invoice-nya 41 PM. Baik, ini pembeliannya berupa kulkas 21 dan 24 unit ya. Oh, nomor 41 belum diisi. 41 PM, tanggalnya 13 Desember 2025. Ini pengiriman dan ini sama ya tanggalnya. Net 45 21 dan 24. 21 harganya 1.940.000. 1.940. Kemudian barang yang kedua ini 24 unit, 2.417. 2.417. Ini ya, 2.417.000 rupiah. Baik, tanggalnya betul. Ini huruf besar semua biar sama. 41 PM tanggal 13 Desember. Kemudian nggak ada frek ya. Kita simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen ke-12. Ini bicara tentang penjualan ke toko Qualify ya. Masih di fitur penjualan pilih faktur penjualan. Baik, faktur penjualan ya sudah masuk ke sales invoice menunya. Kita pilih ke toko Pulviti ya, 3SJ. Tanggalnya tanggal 14 bulan 12 2025. Untuk produk yang pertama itu 22. Produk yang kedua itu 20 unit ya. 20 unit. Ada biaya pengiriman 220. Total 100.348.000 rupiah. Oke ya, sudah betul. Tinggal kita simpan dan tutup.
Masuk ke dokumen yang ke-13. Baik, selanjutnya dokumen yang ke-13, kas masuk dari toko Frustora 86 ya. Ini ada diskon ya, ada diskon 2% dari faktur setelah dikurangi dengan retur. Kita di penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih toko Frustora 02 PKM, tanggalnya 15/12/2025. Oke, ini kita checklist dulu. 88 ini ya, ini fakturnya. Ini setelah retur tinggal segini. Kita hitung dulu diskonnya berapa. Harusnya bukan segini ya, kita cek dulu ya pakai kalkulator, kayaknya ada yang kurang pas. 2% ya, 2/100 dikali 88083 1761660. 1761660. Biasanya langsung geser ya, tapi sini belum geser, belum berubah sendiri, jadi kita ketik saja sales diskon. Oke, 17660. Oke, kita klik 86321 340 sama ya teman-teman. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Terus dokumen yang ke-14, ini voucher kas kecil Hypernet, bayar internet ya, Rp400 ke kas bank. Pembayaran kita pilih petty cash, tanggal 17/12/2025. Rp400.000 ya. Internet expense, internet ya, bukan internetnya. Internet ini ya, 400.000. Klik ya, bayarnya ke Hypernet. Oke, kita simpan dan tutup. Baik teman-teman, satu lagi untuk video yang ini kita tuntaskan di dokumen yang ke-15 ya, biar pas paruh-paruh, karena semuanya ada 30 teman-teman, jadi 30. Yang 15 ini adalah lunasan utang kepada PT Dingin Sejuk ya. Kita gunakan pembayaran pembelian, kita pilih dingin PT Dingin Sejuk 04 BKK, tanggalnya 19/12/2025. Kita checklist ya, 213120. Oke ya. Kalau sudah, kita bisa kasih keterangan seperti ini, atau lebih singkat juga nggak apa-apa. Oke, kita simpan dan tutup. Baik, kita ke seluruhan journal dulu, kita perbarui. Ini kita cek ya keseluruhannya, tanggal 1, tanggal 2, 4. Silahkan disamakan teman-teman dengan yang ini. Oke, 15, 13 ya tadi. Ini yang tadi sudah 15 Desember, 17 terakhir ini ya, 213120. Nah, demikian teman sekalian, jangan lupa share ke teman-temannya ya kalau manfaat. Semoga bisa dijadikan bantu belajar UKK tahun ini ya, 2025. Sukses teman-teman. Jangan lupa lanjut ke video terakhir untuk pembahasan di dokumen 16 sampai 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.